Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi yang sebelumnya. Maaf kalau rekamannya agak terlambat dan lain sebagainya. Ini komputernya rusak jadi harus nyari cara akhirnya pakai rekamannya Zoom. Semoga lancar-lancar saja. Eh, yang mau saya jelaskan sekarang ini melanjutkan yang sebelumnya. Pertama tentang konsep modular. Jadi yang ini teori dulu ya teman-teman ya. Modularnya nanti mungkin diajarkan di praktikum. Lalu JavaScript kemarin sudah, nanti tetap kita bahas sedikit lah, kita lihat apa. Lalu ketambahan jQuery ya teman-teman. Oke, modular. Modular sendiri itu konsep di mana kita bisa memisahkan. Jadi satu buah halaman atau tampilan itu bisa dibagi ke dalam beberapa elemen, yang mana elemen-elemen itu tersimpan dalam file yang terpisah, gitu ya. Dalam hal ini mungkin yang dituliskan di sini adalah adanya blok konten dan blok non konten, gitu ya teman-teman ya. Blok konten sendiri adalah blok yang berisi tentang konten, yang mana konten itu yang dimaksud di sini adalah konten utama. Contoh kalau halaman berita ini membahas tentang sebuah artikel, berarti konten utamanya adalah artikel yang mau dibahas tadi ya. Itu misalnya pemilu 2024, lalu mungkin ada kejadian apa di mana gitu ya. Bisa jadi juga mungkin kalau Anda melakukan pendaftaran, misalnya pendaftaran ke sebuah website, nah, berarti formnya ini adalah konten utamanya karena memang ditujukan halaman tersebut untuk menerima inputan dari user, gitu ya. Dan sebagainya ya teman-teman ya. Jadi konten utamanya itu dinamakan blok konten. Yang mana kemudian ada juga blok non konten, di mana di sini eh, berisikan hal-hal di luarnya konten utama tadi. Bisa jadi ini ada header, ada menu, footer, navigasi gitu ya. Jadi link-link ke home atau ke kontak us atau ke registrasi, login dan lain sebagainya tetap ada kan di dalam navigasi yang ada di dalam menu atau mungkin di navigasi kiri kanan gitu ya. Atau bahkan di footer juga ada link-link kemana gitu. Nah itu ada di setiap halaman. Gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah konten non utama gitu ya. Jadi atau bahkan di sini disebut non konten gitu. Dan itu dipisah ya teman-teman. Mungkin sebelum kita bahas kelebihan kekurangannya bisa dilihat di sini. File basis di sini maksudnya adalah yang non konten tadi ya teman-teman. Jadi header, menu dan lain-lain, footer juga termasuk itu dipisah. Mungkin karena header dan menu ini ada di atas maka dijadikan satu bisa, atau dipisah ke dalam beberapa file yang berbeda juga bisa. Dan footer ini juga karena ada di bawah mungkin disimpan ke dalam file tersendiri. Bagaimana dengan kontennya ya? Kontennya tentu saja ada di file terpisah sendiri. Yang kemudian di dalam halaman webnya digabung menjadi satu seperti ini teman-teman ya. Jadi header di atas, konten lalu footernya di bawah. Bisa jadi ada juga non konten di kiri dan kanan dari konten ini ya. Seperti saya bilang tadi ada navigasi, mungkin ada iklan dan lain sebagainya. Nah, keunggulan dan kelemahannya, keunggulannya memudahkan ya pengelolaan menu. Jadi kalau Anda punya menu, menunya satu ditampilkan di banyak halaman, nggak perlu membuat menuliskan berulang-ulang untuk setiap halaman gitu ya. Hanya perlu sekali. Gitu. Kelemahannya, nah ini mungkin bisa dibilang kalau di sini penggabungannya sedikit kompleks, sebenarnya enggak ya. Intinya ya caranya satu gitu ya. Ada cara ini gitu ya. Nah caranya itu tentunya harus dipelajari dulu gitu. Kalau kita nggak dipelajari tentunya nggak bisa. Itu teman-teman. Dan ini untuk menggabungkan ini butuh ini ya, butuh teman-teman butuh menjalankannya di server. Kalau nggak jalan di server mungkin agak sulit untuk digabungkannya, menjalankan penggabungan dari non konten dan konten ini gitu ya teman-teman. Makanya kita jalankannya di SAM ya, atau mungkin di server yang lain. File menjadi lebih banyak. Jawabannya apakah benar jadi lebih banyak?
Tergantung sih kalau filenya, kalau halamannya cuma satu tentunya jadi banyak ya. Kalau sebelumnya cuma ada satu halaman, lalu sekarang jadi ada halaman header, ada halaman menu, ada halaman konten, ada halaman footer. Jadi ada 4 halaman. Tapi sebenarnya kalau Anda eh, bayangkan bahwa halamannya nih ada 10 dan semuanya tampilannya sama atau template-nya sama, memiliki menu yang sama, sebenarnya cuma ketambahan 3. Jadi sebelumnya 10 jadi 13. Tidak bertambah terlalu banyak kan gitu ya teman-teman ya. Terus tapi keuntungannya lain lebih tertata kontennya, file-filenya gitu ya. Dan tentunya memudahkan juga bagi kita untuk mengerjakan secara kelompok. Ya, untuk membagi peran, kamu buat apa, ini bisa dipisah-pisah. Dan kemudahan lainnya adalah dalam nyari errornya gampang, karena errornya langsung menuju ke halaman yang sudah tahu gitu. Misalnya ada error di footernya, tentunya nyarinya ya di dalam eh, halaman footernya tadi. Nggak usah nyari ke file yang lain, gitu ya teman-teman. Nah ini sudah pernah kita bahas sebenarnya di web programming ya. Cuma di web programming kita pakai PHP teman-teman untuk menggabungnya. Ya, template-nya kita gabung pakai PHP. Sedangkan kalau di sini nanti pakai JavaScript teman-teman. Dan itu ada bedanya. Makanya tadi saya bilang harus pakai server tadi ya. Itu meskipun nggak pakai PHP, tetap harus jalan di server. Itu ya. Ya, tergantung logika pemrograman dalam hal ini. Karena kita pakai JavaScript, sebenarnya kita pakai salah satu teknologinya API. Jadi kontennya diambil, dimasukkan ke dalam halaman yang mau menampilkannya. Itu jangan tanya teman-teman. Lalu kemarin kita sudah belajar JavaScript, jadi kita mungkin uh, mengulang sedikit ya. Jadi kita kemarin tahu bahwa untuk menjalankan JavaScript ya kita tinggal pakai di dalam head atau bodinya kita tuliskan script gitu ya. Ini seperti ini teman-teman ya, script gitu. Dan untuk mengakses atau untuk merubah elemen-elemen dari HTML-nya, kita butuh belajar yang namanya DOM, yang itu juga sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kita coba tampilkan, ini saya sudah punya halaman. Lalu ini di sebelah sini halaman webnya. Mungkin saya hapus ini ya. Ini tadi saya nyoba ngerekam tapi gagal karena mic-nya tidak terekam sempurna. Jadi anggap aja ini ada sebuah halaman web. Kenapa? Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau di halaman web kita bisa nulis di head kode JavaScript, juga bisa di body ya, dengan cuma menambahkan script seperti ini ya teman-teman. Sama, di head bisa seperti itu, di body juga bisa. Ini kurang lebih seperti itu. Kalau kita kembali ke PDF tadi, nah ada dua ya, sama kayak CSS, internal sama eksternal ya teman-teman. Naruh JavaScript-nya. Kalau internal itu yang tadi dituliskan script gitu ya. Bedanya kalau eksternal apa? Kalau di eksternal ya cuma perlu nambahi src teman-teman. Itu. Dan biasanya kalau ditaruh di head itu biasanya yang bentuknya eksternal. Selain itu biasanya ditaruh di body bagian paling bawah gitu ya. Jadi misalnya ini konten HTML-nya misalnya H1, judul, terus ada H2, sub judul, lalu ada artikel gitu ya.
misalnya berita, ya apalah gitu ya. Dan JavaScript-nya ditulis, masih jalan ini. Oke, harusnya masih jalan. Nggak tahu kenapa itu tadi. Jadi ini ya, save dulu kontennya. Jadi JavaScript-nya biasanya di bawah dari apa namanya, isi dari bodinya ya teman-teman. Jadi pakai bagian paling bawah dari bodinya itu JavaScript-nya. Sedangkan yang atas ini di head ini mungkin Anda mau masukkan jQuery teman-teman. Nah ini bisa pakai src teman-teman. Sama kayak img ya teman-teman, sama kayak gambar. Tinggal nama src lalu nama filenya misalnya di sini saya sudah punya. Saya copy aja. Paste. Save. Ya, ini kalau kita lihat di browser, coba kita jalankan. Ini ya, kode JavaScript-nya nggak kelihatan, tapi kalau kita inspect, di sini sebenarnya kelihatan ya, script-nya apa. Masih kosong ya. Lalu di head ini juga ada script-nya apa. Kelihatan, kalau kita manggil jQuery ini ya. Ini ada nggak sih filenya? Bisa, sebentar. Jadi ini bisa kita cek dengan cara view back source atau pakai cara tadi. Bisa ini kita klik. Nah ini pindah, berarti kita berhasil buka file JavaScript yang dari eksternal tadi teman-temannya. Mungkin itu contohnya. Lalu kita kembali ke ini dulu, ke PDF. Variabel let constant ini juga sudah kita bahas. Mungkin di kelas ya. Jadi variabel sama let ini sama saja, tidak ada masalah. Konstan itu adalah variabel yang nilainya ditentukan di awal, dan setelah ditentukan di awal tidak ada perubahan sampai akhir ya. Kalau dirubah malah error. Itu konstan ya teman-teman. Kalau PHP harus diawali dengan dolar, kalau di JavaScript nggak harus, tapi dikasih dolar pun nggak apa-apa. Jadi mungkin biar saya nggak lupa juga ya, saya sering lupa ya. Jadi habis ngetik JavaScript nggak pakai dolar, begitu ngoding JavaScript lupa nulis dolar, error. Jadi mungkin supaya saya nggak lupa nanti ketika kembali ke JavaScript, kembali ke PHP, tetap saya tulis dolar di variabelnya. Ini contohnya, nanti bisa dilihat di PDF-nya. Lalu sekarang kita masuk ke jQuery. Nah, di jQuery yang di sini 3.4 ya, sedangkan yang tadi kita lihat, nah, mana ini? Oke. jQuery yang di sini sudah sampai 3.7.1. Ya, jadi Anda bisa pergi ke ini alamatnya ya, jQuery.com /download kalau mau download. Ini jangan diklik ya, kalau diklik nanti akan buka filenya. Ya, bukan download tapi buka filenya. Kita geser dulu zoom. Oke, kembali ke tadi. Jadi downloadnya gimana ya? Ini klik kanan, terus save link as ini ya teman-teman. Nanti bisa save dalam bentuk JS gitu. Ini sudah saya save di sini. Nah, yang mana yang di-download ini bisa yang atas sendiri kalau Anda mau pakai. Kalau Anda mau lihat kodenya jQuery itu apa sih, supaya sampean bisa baca isinya apa, bisa download yang bawahnya ini, yang uncompress atau tidak dikompres atau tidak diminify. Ini bisa kita lihat ya di sini. Mungkin teman-teman agak kecil ini ya, tapi bisa dicek sendiri setelah download bahwa yang tidak dikompres itu besarnya hampir 300 kilo, sedangkan yang sudah dikompres ini nggak sampai 100 kilo gitu ya. Bedanya lumayan, hampir 200 kilo. Itu teman-teman. Nah, kalau kita buka tadi min.js ini agak sulit dibaca ya teman-teman, karena kode JavaScript-nya itu dituliskan dalam satu baris. Ya, ini tanpa ada
enter atau ganti baris tanpa ada spasi kalau memang nggak butuh spasi, kecuali komen di atas. Jadi komen di atas ini sebenarnya bisa dihapus, tapi ini untuk memberitahu Anda bahwa jQuery-nya adalah versi 3.7.1. Kalau mau dihapus juga silakan, nggak ada masalah. Nah, kalau mau baca pakai yang ini ya, yang JS tanpa min ini, gila, kan lebih bisa dibaca ya. Ada fungsi global dan lain-lain ini seperti ini bisa dibaca nih. Oke, mungkin itu dari filenya. Penjelasannya jQuery sendiri itu adalah library ya teman-teman. Kalau di Codeignator atau Laravel itu framework, sedangkan kalau jQuery ini adalah library. Jadi mirip dengan Bootstrap. Nah, kalau Bootstrap itu mempermudah kita nggak usah nulis CSS secara langsung, kita tinggal pakai kelas-kelas yang sudah disediakan, itu untuk Bootstrap. Kalau untuk jQuery, kita nggak usah menuliskan DOM secara lengkap. Jadi DOM-nya dituliskan secara singkat, dan sudah ada perubahan nama-nama fungsi dari DOM tersebut yang sebelumnya panjang menjadi lebih pendek. Jadi gitu teman-teman, jQuery ini memudahkan pengguna dalam menulis sintaks JavaScript dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Dan filenya sendiri kecil ya, tadi bisa dilihat. Jadi tidak terlalu mengganggu sebenarnya dalam hal penggunaannya di website ketika di-download gitu. Nah, kalau kemarin kita pakai dokumen titik get element by dan seterusnya, di sini tinggal pakai $, teman-teman. Gitu. Aturannya bagaimana mungkin bisa dilihat di documentation. Bukan. Event ini kalau mau pakai event, kalau yang lain mana? Ya, pakai dokumentasinya. Ini ya, ada fungsi-fungsi seperti add dan lain sebagainya. Jadi ya, lalu ada apa namanya? DOM-nya tadi untuk pemilihan DOM kita bisa cari sih pakai selektor gitu ya. Jadi jQuery itu selektornya apa aja. Mungkin bisa dilihat ini ya. Salah satunya kalau sebelumnya kita ID itu pakai get element by ID, ini tinggal pakai $, teman-teman. Jadi mungkin kita bisa coba sih berhasil atau tidak. Jadi sebelumnya ini ada judul, kita kasih ID, misalnya J1 itu ya. Bisa nggak sih judulnya ini kita rubah dengan menggunakan jQuery, maka kita tuliskan script di bawahnya. Pertama pakai $, ya teman-teman, $, diikuti kurung. Ya, ini bahkan si Visual Studio Script-nya ini mengenali bahwa ini adalah kode untuk jQuery. Kita bisa pakai petik ya teman-teman. Jadi selektornya ini ditulis dalam petik, berarti berupa string. Nah kalau ID dia pakai pagar ya teman-teman. Lalu J1. Jadi namanya, tapi diawali dengan apa namanya? Diawali dengan kode-kode. Jadi kalau di dalam CSS Anda tahu, pagar itu untuk ID, maka di sini sama. Jadi kode-kodenya mirip dengan CSS ya. Kelas itu titik, lah di sini juga sama, titik itu kelas. Jadi sangat membantu kalau Anda sudah pernah belajar CSS sebelumnya, maka sama di sini. Nah kalau sebelumnya untuk mengubah itu pakai inner HTML, nah di sini sudah ada nih pilihannya. Kalau di sini tinggal HTML aja. Kalau di JavaScript tinggal HTML. Kalau nggak salah nih nanti kita coba. Kita tutup dulu. Mungkin kita ganti jadi ini judul baru. Misalnya gitu ya. Jadi judul yang lama diganti dengan ini judul baru. Nah, enaknya kalau di inner HTML kan kita pakai sama dengan ya. Nah, ini kita pakai kurung.
Kenapa saya bilang enak? Karena nggak bingung ya. Karena ada di dalam JavaScript itu ada yang pakai sama dengan, ada yang pakai kurung, akhirnya bingung. Kapan pakai sama dengan, kapan pakai kurung? Ini agak bingung, agak rancu. Maka dari itu, di dalam jQuery ini agak memudahkan semuanya pakai kurung. Gitu teman-teman. Biar nggak lupa. Kadang-kadang saya nulis inner HTML pakai kurung. Nah, itu juga karena saya lupa. Ini kalau kita coba jalankan, berubah ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa nih pakai jQuery. Berhasil ya teman-teman. Jadi dolar kurung lalu di dalamnya ini pakai J1 ini ya. Mungkin kita tambah nih artikelnya. Kita buat beberapa artikel dengan tulisan yang sama. Kita coba ya, kalau kemarin kita belajar pakai tag name bisa. Nah, di dalam jQuery ini juga pakai tag name itu tanpa tanda ya, teman-teman. Langsung nama tag artikel. Bisa enggak ya? Kita coba langsung titik HTML. Kalau kemarin kan harus pakai array ya, teman-teman. Akses array yang keberapa gitu ya. Kita coba kalau sekarang apakah harus pakai array juga? Mungkin saja seperti itu. Kita coba ya. Oh, ternyata kalau jQuery nggak kelihatan ya teman-teman. Saya zoom. Ternyata kalau di dalam jQuery, kalau sebelumnya nih, ketika saya langsung titik HTML ini berubah, tidak bisa berubah, harus ditentukan bahwa saya mau mengakses array pertama, berarti yang array 0 ini ya. Array 0. Kalau mau saya merubah array ke 1, berarti harus dikasih array 1 atau array 2. Sedangkan kalau di dalam jQuery, ketika tag name-nya dipanggil tanpa ada tanda apa-apa, semuanya langsung berubah teman-teman, tanpa pengecualian. Coba sih kita kasih apa namanya kurungnya array di sini, saya enggak. Oh, ternyata tetap yang berubah. Oh, enggak ada yang berubah. Ya, kalau dikasih 0 malah nggak berubah. Gitu teman-teman ya. Agak berbeda ya dengan caranya si eh, JavaScript murni, ya JavaScript. Nah, ini gimana nih caranya kalau mau mengakses artikel yang pertama aja nih? Nah, itu mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Sekarang kita kembali ke sini. Jadi ini yang tadi kita bahas ya, selector, lalu ada fungsinya ecprop ini ya, lalu ada nilai dari ini, nilai dari elemennya. Kalau nilainya nggak diisi, itu sama aja kita mengambil nilainya. Nilainya tadi apa sih? Itu kita ambil, bukan kita isi, bukan kita ganti. Melainkan kita ambil, kita lihat nilainya. Gitu ya. Jadi ini contohnya perubahannya. File ini untuk, ini ya, Anda lihat di sini value disingkat jadi file. File ini untuk nilai dari kayak input type text, itu ya kan ada value-nya. Itu untuk merubah value dari input type text dan lain sebagainya yang ada atribut filenya, value. Itu teman-teman. Jadi ini bisa dicoba aja teman-teman, silakan dicoba. Ini pakai kelas ya, titik. Berarti pakai kelas name. Nah, silakan dipelajari sendiri. Ini ada seperti yang tadi dibuka ya, punyanya W3 Schools. Bisa dipelajari teman-teman. Ini DOM ini kemarin sudah kita pelajari ya, ada ID. ID itu pakai pagar. Kalau tadi ya, kalau di JavaScript murni pakai get element by ID. Kelas itu bisa pakai kelas name ya. Kalau di jQuery pakai titik. Gitu ya. Tadi ada contohnya di atas, bisa dilihat nanti. Tipe objeknya atau apa namanya tag name-nya juga bisa ya, langsung div. Itu teman-teman. Jadi apakah fungsi-fungsinya file ini terus ada hide dan lain sebagainya, ini bisa dilihat dari dokumentasinya dari jQuery sendiri. Loh, ketutup malah. Pokoknya tadi ya, bisa dilihat di halaman downloadnya tadi ada API untuk ini bisa dibaca atau dari website lain seperti W3 Schools ini ya. Terus apa saja DOM-DOM-nya bisa dilihat dari
yang ada di sini ya. Monggo silakan teman-teman. Tuh. Berarti gimana Pak? Apakah kita kalau sudah belajar jQuery bisa melupakan tentang JavaScript murni pengambilan DOM-DOM-nya? Wah, jawabannya ya nggak masalah sih. Kalau mau dilupakan ya silakan, nggak ada masalah. Tapi ada kemungkinan ya teman-teman, jQuery juga kan itu sebuah tambahan, bukan JavaScript murni. Bisa jadi jQuery suatu saat nggak bisa dipakai lagi gitu. Ada perubahan pada JavaScript sehingga penulisannya itu ini lebih singkat, dibuat sendiri, JavaScript sendiri yang membuat lebih singkat. Nah, akhirnya kita pakai JavaScript tanpa jQuery ya, ya bisa-bisa saja nanti. Kita nggak tahu. Tapi kalau Anda sudah belajar jQuery untuk sementara tidak ada masalah, tidak menghafalkan yang tadi ya get element by apa gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi cukup tahu aja kalau itu ada ya teman-teman. Jangan sampai dianggap itu tidak ada. Mungkin itu materinya teman-teman. Saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.